Kita sholat masih suka gibah, kita sholat mata masih jelalatan, kita sholat masih suka mendengki, kita sholat tapi masih melakukan beragam macam aktivitas dosa dan maksiat. Sholatnya itu yang harus dirapikan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'd. Para ayahanda, para bunda, jamaah majelis taklim duha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Utamanya adalah nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang teramat sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga para malaikat pun berhimpun di tempat ini mendoakan agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas qudwah kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Para ayahanda, para bunda yang semoga dirahmati oleh Allah, pada hari ini tema yang akan disampaikan adalah bagaimana kita meraih kekhusyuan di dalam sholat. Nah, sholat ini adalah merupakan suatu amal ibadah yang paling penting, sehingga ia juga masuk dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dan sholat juga dikatakan oleh Rasulullah sebagai imaduddin, sebagai tiangnya ad-din. Jadi ad-din itu, tiangnya itu adalah as-sholah. Sementara ad-din itu memiliki 3 pilar. Ada al-Islam yaitu syariah, al-iman yaitu akidah, dan al-ihsan yaitu suluk. Dan ketiga pilar ini hanya akan bisa dibentuk, dibangun, tiangnya itu adalah sholat. Maka karenanya kalau seseorang sholatnya baik, maka semua amalnya itu menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu sholatnya rusak, maka semua amalnya juga akan menjadi rusak. Maka inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan betul tentang urusan sholat, ya kan? Maka Allah juga mengingatkan, ya kan? Yaitu apa? Di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Kemudian apa? Fawailul lil musallin. Artinya apa, Bu?
celakalah orang-orang yang salat. Siapa yang celaka orang yang salat? Alladzinahum alladzinahum an salatihim sahun, yaitu orang yang salatnya itu goflah, lalai. Jadi salah satu indikator orang yang rusak salatnya adalah salatnya goflah, lalai, lengah. Artinya apa, Bu? Dalam keadaan tidak zikir. Maka ini yang menjadi sebuah peringatan buat kita semuanya. Agar apa? Agar kita bersungguh-sungguh, ya kan? Agar kita berjihad di dalam rangka untuk memperbaiki salat kita, untuk mencapai salat yang khusyuk. Karena hanya salat yang khusyuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya salat yang khusyuklah salat yang akan mampu membebaskan diri kita dari segenap perbuatan keji dan mungkar. Ibu ya, Bapak sekalian, jadi ada istilah yang sering kali kita dengar apa, Bu? Yaitu istilahnya itu adalah apa, Bu? STMJ. Apa, Bu, STMJ? Salat terus, maksiat jalan. Ya kan? Kita sholat masih suka mendengki, itu masalah, Bu. Kita sholat masih suka gibah, itu juga masalah. Kita sholat mata masih jelalatan, itu juga masalah. Ya kan? Kita sholat tapi masih melakukan beragam macam aktivitas dosa dan maksiat, maka babu, sholatnya itu yang harus dirapikan. Pasti ada yang gak beres dengan sholat. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar akan mampu membebaskan seseorang, mencegah seseorang dari segala bentuk perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Dari kekejian, kemungkaran, insya Allah dengan sholat itu kita akan terbebas. Kita akan terjegah dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar. Nah, para bunda yang semoga dirahmati oleh Allah, kira-kira kita ini sholatnya sudah khusyuk belum, Bu, Pak? Ngaku ya. Jujur, bagus. Masih mending jujur, ya. Tapi kejujuran itu enggak cukup, ya kan? Kita sudah tahu sholat kita enggak khusyuk, tapi kita kurang berjuang, kurang berjihad untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Itu masalah. Maka kalau kita sudah tahu bahwa kita itu dhaif, lemah, bahwa kita itu punya banyak kekurangan, bahwa kita itu sholatnya itu belum khusyuk, maka babu, kita harus bersungguh-sungguh, ya kan? Kita harus berjihad bagaimana kita berjuang untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat kita. Karena untuk memperbaiki din kita, Bu, yang terpenting itu sholatnya dulu dirapikan. Yang terpenting itu sholatnya diperbaiki. Baik para bunda yang semoga dirahmati oleh Allah dan juga para ayahanda sekalian, apa itu sholat yang khusyuk? Ada yang tahu? Sholat khusyuk itu yang seperti apa ya? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab Ihya Ulumuddin, tahu, Bu? Kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ibu ya. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin
Imam Al-Ghazali tidak menjelaskan secara rinci atau secara definisi tentang makna solat yang khusyuk. Tapi beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengutip ayat-ayat Al-Quran, mengutip hadis-hadis Rasul, mengutip pandangan pendapat para sahabat dan juga ulama salafun saleh terdahulu, yang dengan itu kita bisa akan mengetahui apa yang dimaksud dengan solat yang khusyuk. Yang pertama, Bu, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika menjelaskan tentang keutamaan khusyuk di dalam solat, beliau mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Toha ayat yang ke-14. Surat apa, Bu? Surat Toha. Surat Toha itu surat yang keberapa? Surat yang ke-20. Ayatnya ayat yang ke-14. Ya kan? Nah, itu potongan ayatnya dikatakan, kata Allah apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Artinya apa? Wa aqimis sholata, dan tegakkanlah solat, lidzikri, untuk mengingatku. Artinya apa, Bu? Artinya bahwa solat yang khusyuk itu adalah seseorang yang ketika dalam solatnya itu dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Jadi pikirannya, perasaannya, keinginannya itu enggak kemana-mana, Bu. Orang yang sholatnya khusyuk itu anteng, mantap, ya kan? Di dalam rangka untuk ingat Allah, zikrullah, ya kan? Orang yang dalam keadaan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba kita koreksi. Kita lagi sholat, keadaannya zikrullah atau enggak? Kebanyakan kita itu enggak. Ya kan? Jadi enggak ada yang diingat di dalam sholat kecuali hanyalah Allah. Orang yang betul-betul fokus ketika dia sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang yang sholat dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan ingat kepada Allah, maka apa? Itulah yang disebut dengan hudurul qalb. Nah, karena Imam Al-Ghazali bahwa bagaimana caranya untuk kita bisa khusyuk di dalam sholat, hudurul qalb, yaitu hadirnya kalbu yang senantiasa menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah. Itu hadirnya hati. Jadi kalau hati nggak hadir susah. Maka kalau seseorang yang dalam keadaan zikrullah itu hadirnya kalbu, yang kedua juga dia itu merasakan ta'zim itu merasakan akan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang yang sholat yang khusyuk itu karena dia merasakan kebesaran Allah, merasakan haibahnya Allah, ya kan? Haibahnya Allah itu apa? Kehebatannya Allah, ya kan? Maka apa? Maka ada sebuah getaran yang tersendiri. Ketika orang itu dalam keadaan sholat. Nah kan kalau kita mah enggak ya, kita juga baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran kita sudah kemana-mana, ya kan?
Lagi sholat subuh takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah ngegerendang aja. Oh, sebel sama bapak, masa ngasih uang cuma 30.000, anak 5, makan apa? Udah tuh ngerancang, beli apa ya 30.000 buat berlima. Beli telur nggak cukup, tempe ya paling dipotong kecil-kecil kali masih bisa. Belum beli berasnya, ya kan? Udah ngegerendang, betul? Kita itu dalam sholat itu suka ngegerendang, suka merancang kegiatan, ya. Kegiatan mau akan kita lakukan yang ke depan itu mau ada apa, entah dalam kepanitiaan, kita Allahu Akbar nanti kayaknya begini-begini. Bahkan kadang-kadang kalau kita sedang mau rapat, itu kadang-kadang dalam sholat juga kita merancang agenda rapat kita. Apa yang akan kita bicarakan di dalam rapat. Kalau kita punya masalah dalam kehidupan dengan tetangga atau dengan anak dan lain sebagainya, bagaimana solusinya? Kadang-kadang solusinya kita bicarakan juga di dalam sholat. Betul? Ya. Berarti khusyuk nggak, Bu? Kagak. Ya kan? Dalam keadaan zikrullah enggak, gitu kan? Maka disitulah pentingnya apa? Kita paham dulu nih, yang dimaksud dengan sholat yang khusyuk itu apa? Ya kan? Itu apa? Orang yang sholat khusyuk itu adalah seseorang yang dalam sholatnya dalam keadaan zikrullah. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan tegakkanlah sholat, ya kan? Lidzikri, di dalam ingat kepadaku. Artinya apa? Itu bukan hanya sebatas kita dalam keadaan zikrullah itu hanya dalam waktu sholatnya saja, ya kan? Makna lidzikri juga adalah bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah di dalam rangka untuk kita mampu senantiasa berada dalam keadaan zikrullah sekalipun kita sudah berada di luar sholat. Jadi di luar sholat juga yang diingat itu Allah. Nah, kalau orang selalu ingat Allah, kira-kira mata jelalatan enggak? Kagak. Kalau orang selalu ingat kepada Allah, kira-kira suka ngomongin orang enggak? Kagak. Kalau orang selalu ingat kepada Allah, ya kan? Ada enggak pikiran-pikiran yang kotor? Pikiran-pikiran yang negatif? Enggak ada. Kenapa? Karena dia senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah. Maka kenapa kata Rasulullah, ajarilah anakmu itu memanah. Ya sekarang kan persoalannya enggak semua orang itu punya anak panah. Betul? Ya kan? Secara makna zahirnya ya boleh kita dianjurkan untuk latihan memanah. Tapi makna aspek batin yang tersingkap yang ada di dalam melatih memanah itu adalah apa? Kita dilatih untuk fokus. Fokusnya apa? Fokusnya hanya kepada Allah. Bahwa yang kita tuju dalam hidup ini, yang kita inginkan dalam hidup ini, yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, yang ditujukan segala amal-amal dan perbuatan kita ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah, Bu. Jadi kalau orang dalam keadaan zikrullah tuh, Bu, ketika sedang berbicara, bercanda, tetap aja dia dalam kondisi apa? Connect senantiasa kepada Allah. Sehingga bercandanya juga bercanda yang penuh adab. Ketika berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kenapa? Karena dalam keadaan selalu ingat kepada Allah.
Ketika dia bekerja dengan bekerja yang terbaik. Kenapa? Karena dia dalam keadaan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, Bu ya. Ini Al-Ghazali mengutip surat Toha ayat yang ke-14 di dalam rangka untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan sholat yang khusyuk. Yang kedua, Al-Ghazali kemudian juga mengutip ayat yaitu surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat berapa, Bu? Pak? Surat yang ke-7. Ayatnya ayat yang ke-205. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, potongan ayatnya sudah dikatakan wala takum minal ghafilin. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil. Apa, Bu? Orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah, orang-orang yang pikirannya suka kemana-mana, enggak fokus, orang-orang yang suka ngelamun, suka ngelantur, itu lalai, Bu. Paham ya? Orang yang tidak berada dalam sebuah kesadaran yang penuh, ya kan? Banyak orang hidup, Bu, itu dalam kondisi yang apa? Tidak memiliki kesadaran yang penuh. Lagi ngaji, tapi nggak sadar dia sedang ngaji. Maka ngobrol kesana kesini, mikirin ini itu. Dan persoalannya, Bu, hidup kita itu senantiasa merana. Hidup kita itu senantiasa bergejolak. Hidup kita merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kita seringkali ngelantur kemana-mana, enggak fokus, Bu. Ya, lagi makan mikirin kerjaan. Lagi masak mikirin anak. Lagi di rumah mikirin pengen umroh. Lagi umroh mikirin yang di rumah. Ya. Lagi sholat mikirin mau makan. Lagi sholat mikirin ini itu. Nggak pernah fokus hidup kita, Bu, merana terus. Ya kan? Kita tuh dimainkan oleh pikiran-pikiran itu. Maka yang harus pertama kali kita latih adalah bagaimana kita memfokuskan pikiran kita, ya kan, pada hari ini, ya kan, dengan perbuatan-perbuatan yang semuanya ditujukan kepada Allah. Jadi kalau misalnya lagi belajar gini, nggak usah mikirin nanti besok makan apa ya, nanti dapat kerja gimana ya, atau aduh nanti bayar kuliah anak gimana. Dia lagi belajar, tapi mikirin nggak usah. Hidup itu nggak perlu kita pikirin. Yang harus kita lakukan itu adalah do. Apa, Bu? Do itu apa? Kerjakan, action. Ibu mengerjakan pekerjaan rumah banyak nggak, Bu? Banyak. Tapi kalau kita pikirin, habis bangun sholat subuh, ngelihat cucian banyak, aduh cucian banyak. Ngelihat gelas piring berantakan, ngelihat rantai pada kotor, ya kan? Anak ributin, wah udah stres dulu, Bu. Kapan mau selesainya? Bentar lagi jam 10, jam 11 mau ngaji misalnya. Kita sudah pusing dengan kerjaan kita. Akhirnya nggak pernah dikerjakan, yang ada adalah cuma dipikirin dan membuat pikiran kita itu menjadi rudet. Betul? Maka yang harus kita lakukan apa? Do, lakukan, action. Gak usah kita pikirin. Kalau kita pikirin yang ada adalah kita cerewet, marah-marah. Ini orang ini nggak ada yang mau bantuin, wah macam-macam tuh. Yang belum kotor, wah kenapa? Udah runyem hidup itu, Bu. Tapi kalau dalam hidup itu kita lakukan action langsung. Ya udah cuci aja pakaian. Udah selesai, nggak usah dipikirin. Oh piring belum saya, baru kerjakan cucian piring. Habis piring lantai. Jadi nggak usah pakai dipikirin, ya kan?
Maka dari pikiran itulah banyak akhirnya menjangkit penyakit kepada fisik kita. Bu ya. Nah, maka kalimat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 205, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian termasuk orang-orang yang ghafil. Ini juga di dalam rangka untuk menjelaskan tentang sholat. Bahwa sholat yang khusyuk itu adalah orang yang dalam keadaan zikrullah, dan orang yang dalam keadaan zikrullah itu adalah seseorang yang tidak ghafil, yang tidak lalai, yang tidak lengah. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali kemudian mengutip surat An-Nisa ayat yang ke-43. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat berapa, Bu? Surat An-Nisa surat yang keempat. Ayatnya berapa, Bu? Ayat yang ke-43. Di situ dikatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, di situ dikatakan janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kalimat kata cluenya, Bu, sehingga kamu itu mengerti, kamu itu mengetahui apa-apa yang kamu ucapkan. Jadi kata Allah, dan janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukaro, sementara kamu itu dalam keadaan mabok. Ya dulu minuman keras belum diharamkan. Kalau mau sholat ya mikir-mikir kalau kita mau minuman arak misalnya. Tapi kan persoalannya minum arak sudah diharamkan. Nah, kata kunci orang yang mabuk dalam sholat adalah siapa? Orang yang ketika sholatnya itu ghaflah lalai, orang yang ketika sholat dia tidak ingat kepada Allah, orang yang ketika dia sholat itu dalam keadaan tidak sadar. Kalimat saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, gitu kan? Tapi apa? Dalam kondisi yang tidak sadar. Sehingga apa? Enggak merasakan dari apa yang dia baca. Dia tidak mengetahui dalam sesuatu yang apa yang sedang dia baca. Bahkan dalam keadaan mabuk juga adalah apa? Sehingga orang itu juga lupa. Ini rakaat kedua apa rakaat yang ketiga ya? Suka begitu, Bu ya? Kenapa? Mabok, Bu, salatnya. Maka di sini di kalangan para ulama mengatakan bahwa mabuk itu karena banyaknya susah. Dan ada yang mengatakan karena cinta dunia. Jadi karena seseorang itu diselimuti oleh dunia, dikangkangi oleh dunia, gitu kan? Pikirannya adalah keduniaan, sehingga apa? Dia sholatnya dalam keadaan tidak sadar, tidak dalam keadaan zikrullah. Nah, maka kita lihat di sini seorang ulama Wahhab ya berkata yang dimaksud dengannya adalah yaitu makna zahirnya mabuk tadi, maka di dalamnya terdapat peringatan atas mabuk dunia, ya kan? Jadi yang dimaksud oleh beliau itu mabuk dunia. Karena Allah menjelaskan sebabnya di mana dia berfirman hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi berapa banyak orang yang sholat kayak kita tidak minum khamr, ya, kita tidak minum arak, tapi kita nggak tahu. Jadi orang sholat tapi pikirannya kemana-mana, ngelamun. Nah itu mabok, Bu. Iya, karena dia dimabuk dunia, dimabuk syahwat dan hawa nafsu. Nah ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita sholat atau orang yang sholatnya, Bu,
Dia berbicara dengan dirinya sendiri, kayak bercerita gitu, ngedongeng. Suka ada begitu kan Bu ya? Nah itu mabok juga Bu. Tapi kalau kita sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan zikrullah, ingat kepada Allah SWT, dan kita tidak berbicara kepada diri kita sendiri, ganjaran pahala itu sangat besar Bu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang yang lalu. Ini dalam satu hadis ya, dari Ibnu Abi Syaibah ya, dari hadis Silah bin Umayyain. Di situ dikatakan man shalla raq'ataini lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya barang siapa yang sholat 2 rakaat di mana ia tidak berbicara di dalam dirinya dengan sesuatu dari dunia, maka ia diampuni dosanya yang telah lalu. Tuh Bu, kita sholat sunnah 2 rakaat, bukan sholat wajib Bu. Dan ketika kita sholat, kita tidak berbicara dengan diri kita sendiri di dalam sholat, enggak ngobrol dengan diri kita sendiri di dalam sholat. Kan kadang-kadang seringkali kita ngobrol dengan diri kita sendiri dalam sholat, betul nggak Bu? Nah, maka Bu, kalau kita tidak berbicara dengan diri kita sendiri di dalam sholat, kita betul-betul fokus dalam keadaan zikrullah, maka apa Bu? Sholat yang 2 rakaat yang kita tegakkan itu akan mampu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi ya, dari Aisyah ya kan. Di situ dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini menjelaskan juga tentang makna khusyuk di dalam salat. Innamas shalah tumaskinu wa tuwaddi'u wa tadarra'u wa ta'awwahu wa tunadimu wa tada'u yadaika fatakulu Allahumma Allahumma faman lam yaf'al fahiya khidajun. Kata Rasulullah, salat itu hanyalah ketika kamu itu tenang. Jadi salat itu adalah tenang, merendahkan diri, kemudian mendekatkan diri, meratap, menyesali, dan kamu letakkan kedua tanganmu lalu kamu ucapkan Allahumma Allahumma. Artinya gimana Bu? Orang sholat itu harus tenang Bu ya kan? Dia harus tenang ya. Juga kemudian harus merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bu? Mengagungkan Allah, merasakan uzmatillah ya. Kemudian juga bahwa sholat itu adalah bahwa kita sedang takarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam sholat ada al-khawf, sehingga kita meratapi ya kan? Sehingga ada sebuah kesedihan ya kan? Ketika kita sholat itu karena satu sisi kita merasakan keagungan Allah, merasakan akan rahmatnya Allah ya kan? Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sisi yang lain juga kita khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan siksanya yang teramat sangat pedih. Disitulah kemudian ada sebuah ratapan yang ada di dalam kalbu kita. Maka dan kamu letakkan kedua tanganmu lalu kamu ucapkan Allahumma Allahumma. Itu apa? Ya Allah ya Allah. Itu apa? Orang yang dalam keadaan zikrullah selalu ingat kepada Allah dan dia sedang berusaha untuk merasakan hadirnya Allah di dalam salat. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang tidak melakukan hal itu maka salat itu kurang. Jadi kalau udah itu salatnya tergesa-gesa,
Itu nggak boleh Bu. Cepat-cepat bacaannya nggak dirasakan, itu nggak boleh. Maka Bu, sebelum kita masuk pengen sholat, biar sholat kita khusyuk, yang pertama apa Bu? Yang pertama itu perbaiki wudhu kita dulu Bu. Dan ketika wudhu juga nggak boleh kita berbicara dengan diri kita sendiri, apalagi ngobrol sama orang lain. Ketika wudhu, kan kadang-kadang wudhu juga kita sudah nggak khusyuk. Kalau orang wudhunya sudah nggak khusyuk, maka sholatnya juga tidak akan khusyuk. Maka ketika wudhu kita betul-betul niat untuk bersuci. Karena wudhu itu adalah membasuh, mensucikan, ya kan, seluruh anggota tubuh kita yang menyebabkan terjadinya pengotoran, ya kan. Kita basuh apa Bu? Kedua tangan kita basuh mulut kita, ya kan. Ini kan biar kotoran keluar, setan-setannya keluar Bu. Kita basuh hidung kita, penciuman kita basuh wajah kita. Di wajah itu ada apa Bu? Ada mata, ya kan. Maka ketika membasuh mata tuh, air wudhu itu kalau bisa kayak masuk nyerap ke dalam mata kita. Rasanya tuh enak gitu kan, masuk ke mata tuh, ya kan. Kemudian kita basuh lengan kita sampai siku. Kita basuh kepala kita yang menunjukkan pikiran minta dibersihkan, disucikan. Kita bersihkan telinga kita, pendengaran kita, ya kan. Kemudian apa? Kita basuh kaki kita, langkah-langkah kita, agar kita melangkah dalam kehidupan ini yang diridai oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai langkah kita ini yang membuat segala bentuk perbuatan yang dosa, yang dalam keadaan maksiat. Wudu perbaiki. Kalau sudah wudu Bu, pakai baju yang terbaik. Jangan pakai mukena yang sudah lusuh, udah bau apak, udah itu putih tapi sudah bintik-bintik hitamnya di mana-mana. Tinggalkan Bu, ya kan. Beli yang bagus. Ya Allah, aku beli mukena dalam rangka menghadap kepadamu. Bapaknya juga pakai baju koko. Jangan sholat pakai kaos, ya. Kita pakai baju koko, pakai gamis, pakai kopea, atau pakai topi haji gitu kan. Bila perlu pakai sorban. Kita sudah dandan tuh. Kenapa? Karena kita sedang betul-betul hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila perlu harus pakai wangi-wangian, ya kan? Juga harus bersiwak. Ya kalau kita bersiwak ada sikat gigi. Jangan sampai kita lagi sholat bau jengkol, bau pete, nggak boleh Bu. Ya, jadi harus dalam keadaan mulut juga harum, badan kita harum, ya kan? Kalau nggak harum lagi sholat berjamaah Bu, itu ngeganggu. Allahu Akbar, sebelah kita bau keteknya luar biasa, kecium, ya kan, peringatan. Kadang-kadang nggak nyaman Bu, ya kan? Itu bisa mengganggu kehusyuan. Maka kita harus pakai parfum yang nyaman, yang enak, kayak gitu. Nah, ketika mau sholat ya, pakaiannya yang rapih, yang bagus. Baru kemudian apa? Ketika kita sholat itu kita minta, ya Allah, anugerahkan kepadaku kehusyuan. Dan jadikan sholat itu kita rasakan sebagai sholat perpisahan, sholat yang terakhir buat diri kita. Harus begitu Bu. Itu cara, ya kan, agar bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Baru kemudian kita minta perlindungan kepada Allah, ya kan. Kalimatnya apa Bu perlindungannya? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, ya kan. Itu kita minta perlindungan, ya kan. Kalau sekiranya setan itu mengganggu kita, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Jadi dari segala bentuk gangguan setan-setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dan kita juga minta perlindungan dari kehadiran para setan-setan itu Bu, ya kan. Itu baru kemudian kita apa Bu? Takbiratul ihram. Setelah kita minta khusyuk,
betul-betul menghadap Allah, ingat Allah. Ingat dialah yang menciptakan, yang mengatur semesta alam, Bu. Merasakan keagungannya, merasakan kehadirannya. Hadirkan hati, hilangkan pikiran. Enggak usah fokus ya, enggak usah mikirin yang lain. Fokus kepada Allah. Baru kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadikan itu takbir sebagai sebuah bentuk kesadaran kita bahwa kita sedang menghadap kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Kita pahami setiap bacaan yang kita baca. Dipahami, Bu? Lihat artinya, kan sudah banyak buku-bukunya tuh. Ya kan? Kemudian kita merasakan setiap arti-arti yang kita baca. Misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita merasakan akan keagungannya, kebesaran, sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb yang mengatur segenap alam semesta ini, yang mengatur tentang kehidupan kita, tentang nasib kita, tentang takdir kita, peristiwa apa yang menimpa kehidupan kita, Allah yang ngatur. Tapi pengaturan Allah itu di atas dasarkan kepada Rahman dan Rahim. Sebuah rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya, Bu. Itu harus dirasakan. Dan kita harus betul-betul merasakan uzmatillah, yaitu merasakan keagungan Allah. Dan harus ada perasaan tadi, Bu. Hudurul qalbi, hadirnya hati, ya kan? Kemudian apa lagi, Bu? At-ta'zim, merasakan keagungan Allah. Juga apa? Ar-roja, yaitu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Al-haibah itu merasakan keagungan Allah. Dan yang terakhir itu adalah al-haya, malu. Jadi ketika pikiran kita kemana-mana itu malu. Nah itu upaya, ya kan? Nah sebenarnya singkatnya begini, kalau kita pengen khusyuk, jadilah al-mu'min, ya kan? Jadilah al-mu'min. Itu kaidahnya begitu, Bu. Kalau sudah jadi al-mu'min, sudah pasti khusyuk. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, kan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, telah sukses, telah meraih kemenangan al-mu'min. Pakai alif lam berarti apa, Bu? Mukmin yang itu. Apakah kita termasuk? Belum tentu. Ya. Apakah kita termasuk? Belum tentu. Kan itu menggunakan alif lam, mukmin yang tertentu itu. Cirinya apa? Cirinya Allah sebutkan apa? Orang yang telah menjadi al-mu'min, cirinya alladzinahum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam sholatnya itu dalam keadaan khashi'un. Kalimat khashi'un itu isimnya isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kalau dalam bahasa Inggris itu pakai R, kayak killer, pembunuh. Artinya apa? Sesuatu yang sudah mengidentitas, mengkristal. Karena orang membunuh belum tentu sebagai pembunuh. Tapi kalau pembunuh memang udah kerjaannya, sudah jadi identitas dirinya, kan gitu. Jadi kalau sudah mengidentitas, kayak misalnya gini, kayak saya datang ke sini dari Depok, nyupir sendiri. Pertanyaan, apakah saya supir? Bukan. Sekalipun saya sedang nyupir, tapi saya bukan supir. Ngerti ya? Itu isim fa'il. Artinya sesuatu yang sudah mengidentitas, melekat pada seseorang. Ya kan? Bahkan ada orang yang lagi tidur, lagi makan, orang nyebutnya dia itu supir. Paham ya? Jadi orang yang khosyi'un artinya sesuatu orang yang sudah melekat kehusyuan, mengidentitas kehusyuan yang ada di dalam dirinya. Sehingga apa? Khusyuknya itu bukan hanya berada di dalam sholat saja, tetapi khusyuk itu dalam keadaan zikrullah juga, dalam keadaan di luar sholat. Sehingga apa? Sholat yang seperti inilah yang akan membebaskan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Paham ya? Nah jadi para ayahanda,
para bunda, ya, kalau kita pengen khusyuk dalam sholat, jadilah al-mu'minun. Gimana jadi al-mu'minun? Ya. Di dalam surat 49 ayat 11. Betul ya, kalau nggak salah. Di situ dikatakan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholiha tsumma tada. Surat 64 ayat 11 kalau nggak salah. Dalam surat 64 ayat 11 kalau itu dikatakan wa inni laghaffarun, bahwa sesungguhnya aku ini maha pengampun, liman taba, buat mereka yang bertaubat, wa amana, iman, wa amila sholiha, amal soleh, tsumma tada, kemudian dia dapat petunjuk. Itu urutan tuh. Berarti untuk kita mendapatkan al-mu'minun kita harus taubat. Paham ya? Harus taubat. Habis taubat, kalau Allah menyebut mukmin setelah taubat, berarti itu al-mu'min. Paham ya? Bapak sekalian. Tapi kalau dalam surat At-Tahrim ayat 8, surat 66 ayat 8, itu perintah taubat buat orang yang beriman semuanya. Mau cuma mukmin doang, mau al-mu'min, itu wajib hukumnya bertaubat. Surat apa, Bu? Surat 66 ayat 8. Itu berita apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang diseru? Orang-orang yang beriman. Beriman yang mana? Siapa saja. Mereka yang sudah mengaku iman wajib. Kalimatnya tubu itu kata perintah. Kalau kata perintah dalam kaidah usul fiqh itu dikatakan apa? Al aslu fil amri lil wujub. Asalnya sebuah perintah itu menjadi sesuatu yang wajib. Berarti apa? Hukumnya wajib. Wajib atas setiap orang yang beriman. Ya kan? Jadi itu sebuah harfun nida, seruan kepada orang yang beriman. Dari iman yang paling rendah sampai iman yang paling tinggi. Jadi sampai Nabi pun kena ayat ini. Waliullah juga terkena ayat ini. Para siddiqin, syuhada, solihin terkena ayat ini. Wajib hukumnya. Apa? Bertobat kepada Allah. Tobat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Tapi dalam surat tadi surat berapa ya? Yang wa inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sholih tsumma tada. Nah itu urutan taubat baru iman. Jadi kalau sudah taubat iman, berarti iman itu iman yang khusus. Kalau orang sudah tahu imannya, tahu amal solehnya, fungsi hidupnya, misi hidupnya. Tsumma tada, kemudian dia di atas petunjuk, setiap langkah-langkah hidupnya senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan siratal mustaqim nantinya. Nah itu para bunda sekalian, para ayahanda, jadi al-mu'min. Lantas kan kita belum nih. Maka kata kuncinya babu yang pertama harus kita lakukan sekarang, kita harus melakukan taubatan nasuha. Taubat itu artinya babu, orang yang kembali, orang yang mulai menghadapkan wajahnya kepada Allah, seseorang yang mulai dalam hidupnya yang dicari, yang dituju adalah Allah. Nah itu latihan khusyuk, Bu. Nah itu caranya. Nah adapun kalau kita masih lemah, masih lalai seperti sekarang ini, ya kan? Bagaimana agar kita bisa sholatnya khusyuk? Yang tadi kita perbaiki wudhunya pelan-pelan, pakaian yang bagus, pakai parfum, kita baca doa, kita minta kekhusyuan. Terus apa, Bu? Karena kita itu imannya masih lemah, belum seperti al-mu'min, maka apa, Bu? Jangan sampai ada gambar-gambar. Kalau kata Al-Ghazali gitu, jangan sampai di sejadah ada gambar atau di depan ada gambar. Kan kadang-kadang kalau Bapak lagi sholat, ada orang sholat, di belakangnya ada gambar, ya kan? Coblos partai ini, gerendang nih, ini bukan golongan, katanya. Nah, itu kan repot, ya. Nah, maka kita harus sholat tuh. Terus kalau kita nggak bisa khusyuk juga, masih susah, digelapkan. Latihan itu digelapkan. Al-Ghazali mengatakan digelapkan. Terus apa lagi? Dipejamkan mata. Kan sholat itu kan katanya kita nggak boleh memejamkan mata ya.
Tapi untuk meraih khusyuk pejamkan nggak apa-apa. Nah kalau para sahabat memang nggak boleh bu, nggak boleh memejamkan mata. Kenapa? Karena kalau dia pejamkan matanya dia tuh langsung fana. Karena memang kalbunya sudah terkonek dengan Allah, sudah menjadi orang yang khusyus imannya. Maka nggak boleh. Rasulullah nggak menganjurkan. Karena kalau fana itu Allahu Akbar. Kalau dia pejamkan tuh fana bu. Fananya luar biasa. Maka kalau para sahabat nggak boleh. Nah kalau kita kan ngaco, ya kan? Kita kadang-kadang ngedengar suara orang bu, kalau orang yang sudah khusyuk tuh, mau suara anak-anak rame kayak gitu kan, mau suara berisik kayak gimana juga, orang mah khusyuk aja bu. Tuh kan? Saya tuh waktu kecil bu, kalau lagi sholat, lagi kecil ya, itu bercanda di masjid, ya kan? Namanya juga anak-anak. Terutama bercandanya bu ketika lagi ruku. Pas ruku itu goyang, orang duduknya nggak stabil kan posisinya. Kita sikat sedikit gini, berbek jatuh tuh semuanya kan gitu. Apa yang terjadi bu? Bercanda ribut, imam sholat itu bu. Saya ingat orangnya, udah almarhum tapi. Itu langsung bangkit bangun diteriakin, kita lari bu. Dilemparin sama sendal gitu kan. Tapi belum lama ini juga ada di musola saya di sekitar sini, sama juga imamnya tuh langsung marah, langsung mukul. Sebenarnya nggak perlu. Tapi orang yang sedang latihan khusyuk memang membutuhkan ketenangan. Maka latih dulu, nggak apa-apa, ya kan? Membutuhkan ketenangan. Nanti kalau sudah tenang baru. Nah maka tadi coba gambar-gambar nggak ada gelap, kemudian dipadamkan ya lampunya, kalau memang lampu itu bisa mengganggu. Kemudian pendengarannya juga kalau memang kita ngeganggu ditutup aja itu kuping gitu kan, boleh juga ditutup pakai headset gitu ya, nggak usah ada apa-apanya, tapi jangan lagi pakai headset kemudian kita goyang-goyang ngedenger lagu, masalah lagi gitu kan. Maksudnya headset yang mati gitu ya. Kayak gitu. Nah insya Allah ya kan. Baik para bunda yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, ini sudah cukup sepertinya. Ini cuma diingatkan nih bu ya, dari Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazudat minallahi illa bu'da. Artinya barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, maka tidaklah bertambah dari Allah kecuali jauh. Jadi kita sholat tapi tidak membebaskan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka babu, sholatnya itu bukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi sholatnya itu akan semakin jauh ya. Baik para bunda sekalian, itu saja barangkali yang bisa disampaikan ya, tentang definisi sholat dan bagaimana kita juga meraih tentang sholat yang khusyuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.